Imam Al-Lausi menulis juga tafsir Ruhul Ma'ani, tebal sekali, sampai 15 jilid, sampai satu jilid itu 1000 halaman tebalnya. Makanya itu namanya buku-buku turos. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bagaimana kita memahami, menyikapi kutubut turos, al-kutub? Gini, para ulama terdahulu mereka ilmunya banyak. Ketika mereka baca Quran dan baca hadis, itu banyak yang ingin mereka tuangkan. Karena saking banyaknya ilmu, sementara waktu dengan murid-murid gak setiap saat, akhirnya mereka tuangkan dalam kitab. Karena mereka takut nanti di hari kiamat, kalau mereka wafat, mereka belum berikan semua ilmu yang banyak itu. Maka mereka tuangkan dalam kitab. Nah, karena itu kitab orang terdahulu tebal-tebal. Karena saking banyaknya ilmu, sementara mereka takut dihisap oleh Allah di hari kiamat, nanti kalau aku belum menyampaikan ilmu ini, maka aku akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah rahasia kenapa ulama terdahulu menulis buku tebal-tebal. Nah, setelah itu, anak-anak rahimakumullah, tugas kita adalah mengkaji kitab-kitab ini. Namun semakin jauh zaman, tidak semua bisa membaca buku sebal itu. Kita baca tafsir Mafatihul Ghaib punya Imam Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, seandainya aku tidak takut difitnah oleh orang-orang karena menulis banyak tafsir, menulis tafsir yang sangat tebal, maka aku akan tulis tafsir ini penuh perpustakaan. Tapi karena aku takut difitnah, dikatakan Razi gini-gini dan sebagainya, maka akhirnya Imam Razi meringkas itu pun masih tebal. Namanya Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, punya Imam Ar-Razi. Imam Al-Lausi menulis juga tafsir Ruhul Ma'ani, tebal sekali, sampai 15 jilid, sampai satu jilid itu 1000 halaman tebalnya. Makanya itu namanya buku-buku turos, buku-buku terdahulu. Setelah itu para ulama melihat kayaknya orang-orang gak mampu nih baca kitab ini, maka dibikinlah ringkasan. Mukhtasar. Akhirnya dari buku-buku tebal itu menjadi buku-buku tipis yang kamu pelajari. Ada buku Safinatun Najat, Sulamut Taufik, itu buku ringkasan semua. Kalau kamu nggak hafal, kamu nggak kuasai, kamu nanti nggak dapat ilmu yang terdahulu itu. Nggak usah kamu khawatir. Orang berkata, nanti Pak Ustadz kita dibilang terbelakang. Itu pertanyaan yang di sana. Ya, kita dibilang terbelakang. Bilang, justru kamu terbelakang kalau kamu tidak tahu buku turos. Kalau kamu nggak tahu buku-buku terdahulu. Kenapa? Karena manusianya sama. Kita hanya hidup di zaman berbeda. Maka pegangan kita sama, nggak pernah berubah. Jadi sekalipun kita pegang HP, bukunya sama juga, hanya bedanya PDF Safinatun Najah, PDF Sulamut Taufik, itu ada bedanya, tapi sama bukunya untuk kita menjadi manusia. Kalau jauh dari buku-buku turos itu, maka lama-kelamaan manusia akan turun derajat menjadi binatang. Jadi itu justru yang jadi binatang, itulah yang terbelakang. Justru yang menjadi LGBT itu terbelakang. Kembali ke zaman Nabi Lut dulu. Kaum Nabi Lut ditiru kembali keburukannya. Itu namanya terbelakang. Justru kita jadi manusia, menjadi manusia yang beradab. Itu namanya peradaban. Peradaban Al-Quran, peradaban hadis. Itu namanya beradab. Kita menjadi manusia yang normal. Halo? Halo? Ciri binatang tidak berpakaian, betul? Nah,
ciri manusia punya rasa malu, maka dia berpakaian. Betul? Berada yang terbelakang siapa? Yang tidak berpakaian atau yang berpakaian? Yang tidak berpakaian terbelakang, jadi binatang. Nah itu dia. Makanya nanti kalau kamu keluar, lu lihat tuh kucing nggak berpakaian. Nah, tuh malu kan? Gitu. Nah itu dia cara kita menyikapi turos. Jadi orang yang belajar buku-buku terdahulu, mereka tidak terbelakang. Justru mereka adalah yang akan membawa kemajuan, sehingga mereka berhasil menjaga manusia seutuhnya. Nah, terus gimana caranya supaya tidak futur? Pak Ustadz, aku ini sering hafal Quran futur. Futur itu artinya langsung malas, loyo. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi jangan berlama-lama futurnya. Ya, kamu kalau sudah futur, pindah tempat. Misalnya, kamu merasa lelah di masjid, bosan di masjid, pindah ke depan halaman. Nanti di halaman bosan lagi, pindah ke kelas. Gitu caranya. Terus yang kedua, cari teman yang semangat. Nih, seperti Ustadz Supri, semangat terus. Kayak begitu. Jadi, temannya itu beliau yang penuh semangat. Gitu. Ya, Ustadz Supri ini dulu paling semangat menghafalnya di pesantren itu. Masya Allah, semoga berkah. Masya Allah. Makanya dia mendunia sekarang. Nah, jadi cari teman yang semangat, jangan cari teman yang loyo. Yang ketiga adalah sering-sering mendengar cerita orang-orang soleh seperti para sahabat, baca itu. Maka kamu akan semangat terus supaya tidak futur. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengamalkan 5 prinsip itu. Pertama membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga paham, yang keempat mengamalkan, yang kelima berdakwah. Gimana caranya? Kamu mencari keutamaan masing-masing poin. Keutamaan membaca, kamu baca, pahalanya berapa banyak. Keutamaan menghafal, kamu baca. Karena kalau kamu tidak tahu keutamaannya, kamu nggak akan bisa istiqomah. Baca keutamaannya. Misalnya, nanti di surga akan ada absensi. Ada absensi, orang yang hafal Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat. Maka kamu berusaha menghafal. Gitu. Kemudian paham bahwa ulama yang paham Quran itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu penting kamu tahu keutamaan masing-masing. Kemudian beramal. Wa qul i'malu fa sallallahu amalakum rasul. Kata Allah, sampaikan Muhammad umatmu beramal. Jadi kalau kamu tahu dalilnya, tahu manfaatnya, kamu akan bersungguh-sungguh. Terus berdakwah. Berdakwah itu artinya apa? Kalau kamu berdakwah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Kamu akan banyak pahalanya. Setan saja berdakwah ke neraka. Masa mau ke surga enggak pakai berdakwah? Maka kita harus berdakwah, ngajak orang ke surga. Itu dengan tahu manfaatnya, dengan tahu faidahnya, kamu akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang 5 hal tadi itu. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung
membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.